Rapat gabungan Komisi DPRD Gorontalo kembali digelar di Aula 1 dan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo Haji Erman Lacengke dan membahas evaluasi ASN dan tenaga penunjang kegiatan daerah pemerintah setempat. Rapat tersebut dihadiri Asisten Administrasi dan Aparatur Kota Gorontalo, Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Inspektur Kota Gorontalo, Kepala Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo, serta undangan lainnya. Sementara itu, tujuan pelaksanaan rapat tersebut adalah untuk mengetahui sudah sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam hal mengatur kerja aparatur sipil negara di wilayah Kota Gorontalo. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Iksan Hakim dalam sambutannya mengatakan, pihak DPRD telah memberikan instruksi kepada BKPP agar pihaknya segera mengatur kembali kinerja ASN sesuai mekanisme yang ada saat ini. Bukan hanya itu saja, pihak DPRD juga menanyakan soal pemberhentian terhadap beberapa tenaga penunjang yang ada di pemerintahan Kota Gorontalo. DPRD mengevaluasi bagaimana kinerja ASN, kinerja Badan Kepegawaian dalam rangka mengevaluasi keberadaan ASN dalam hal ini pegawai negeri sipil dan tenaga penunjang kegiatan. Jadi dari hasil hari ini bahwa dari pihak DPRD Kota Gorontalo memesankan kepada kami agar ASN ini perlu atau PNS ini perlu diatur sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Jadi berdasarkan regulasi-regulasi yang ada. Kemudian yang berikut juga tenaga penunjang kegiatan, kalau sebab mereka ketika misalnya lalai dalam disiplin, lalai dalam tugas, tentunya ini bisa mereka diberhentikan karena mereka sudah menandatangani perjanjian kerja. Mereka akan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan tidak terlibat pada hal-hal yang luar daripada tupoksi daripada tenaga penunjang kegiatan. Ada yang diberhentikan itu karena berdasarkan laporan yang memang saya tahu bahwa benar-benar yang bersangkutan itu telah terlibat dalam kegiatan-kegiatan di luar daripada tupoksi. Ya, misalnya saja kegiatan-kegiatan terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik dan lain sebagainya yang tentunya ini di luar daripada tugas daripada tenaga penunjang kegiatan. Yang saya ketahui itu adalah mereka yang benar-benar saya menerima laporan seperti itu. Kemudian yang tidak diketahui itu yang belum sampai ke saya laporannya, tapi sudah ada data-data dari pelaksana teknis daripada yang menangani tenaga penunjang. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD menilai implementasi reformasi birokrasi merupakan suatu keharusan mengingat penyelenggaraan pemerintah saat ini dihadapkan dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja pemerintah pegawai negeri sipil. Bahwa pengisian formasi untuk eselon 2, 3, dan 4 itu yang kosong sekarang itu nanti akan dilaksanakan pada awal tahun 2019 melalui lelang jabatan atau job bidding, itu jawabannya tadi. Kemudian mengenai tenaga penunjang kegiatan daerah, baru-baru ini ada beberapa tenaga penunjang kegiatan daerah yang dirumahkan. Ya, dirumahkan, kemudian terinformasi bahwa posisi itu sudah diganti. Karena TPKAD ini ada kurang lebih 2.000 orang. Dari penjelasan tadi Kepala Badan bahwa TPKAD itu berjumlah tetap 2.000 posisi sekarang. Penilaian kinerja didasarkan dengan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau satuan organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil dan manfaat yang dicapai.
Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.